Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Eko Nugroho selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran, yang terhormat Bapak Osman selaku Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dan yang terhormat Bapak Thomas sebagai moderator, dan yang kami cintai juga Mas Rea yang membantu kelancaran pada siang hari ini. Untuk pertama, tidak ada jeleknya kami ulangi lagi bahwa untuk pengenalan, bahwa saya nama Lili Gunawan Wibisono, NIP P3K-nya 1969 0330 20 24 21 1001, Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula, Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta. Kembali saya ulangi bahwa laporan orientasi ke pengenalan nilai-nilai dan etika ini kami mengambil judul yaitu Sistem Pelaporan Pemeriksaan Kelengkapan Unit Pemadam Kebakaran secara digital. Untuk pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Sebagai ASN dituntut untuk profesionalisme dan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, karena proses pemeriksaan perlengkapan unit pemadam kebakaran masih manual atau checklist logbook fisik, oleh karena itu rentan terjadi kesalahan pengisian dan kurang efisien dalam penyimpanan data. Tiga, dengan permasalahan di atas maka tercetuslah inovasi digitalisasi pemeriksaan perlengkapan unit pemadam kebakaran agar mempermudah dalam pengisian dan memastikan penyimpanan data yang lebih aman dan efisien. 4. Inovasi ini bukan hanya mempermudah pekerjaan tetapi juga bentuk implementasi nilai berakhlak dan kesiapan untuk menghadapi kemajuan teknologi yang bertujuan agar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta semakin efektif dan efisien dalam pendataan. B. Orientasi P3K. Maksud utama memahami program orientasi dan nilai atau etika instansi pemerintah. 2. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam tugas sehari-hari. Untuk tujuan khusus, yang pertama, mengenal tugas dan fungsi ASN di Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta. 2. Meningkatkan pemahaman P3K. Ketiga, mampu mengaktualisasikan nilai berakhlak dan melaksanakan tugas untuk mendukung program pemerintahan. Untuk timeline orientasi yang seperti tercatat adalah waktu kami melaksanakan semua kegiatan, dan sampai hari ini tanggal 20 kita mengadakan seminar. Lanjut, untuk bab 2, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, itu mempunyai visi dari tahun 2005 sampai 2025. Itu ada Surakarta adalah sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Dan di tahun 2021 sampai 2026 ada visi lagi, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan mempunyai misi juga,
yaitu satu, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Tiga, mewujudkan tata ruang infrastruktur yang mendukung kebudayaan dan pariwisata. Empat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat, khususnya pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Lanjut. Untuk bagian perangkat daerah Kota Surakarta seperti yang tertera dari wali kota dan selanjutnya ada bidang badan-badan maupun badan maupun camat dan inspektorat sampai inspektorat. Terus kami lanjutkan tadi untuk yang berikutnya adalah P3K, yaitu ada hutan manajemen. Manajemen adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK bertujuan menghasilkan pegawai yang profesional, berintegritas, bebas dari politik, dan bersih dari KKN, serta diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk menjalankan tugas pemerintahan. Dan P3K berkompetensi, yaitu manajerial. P3K harus mampu punya kemampuan memimpin dan mengelola. Untuk teknis, keahlian khusus di bidang jabatan kita, khususnya pemadam Kota Surakarta. Yang ketiga, sosial kultural, yaitu kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. P3K mempunyai penilaian kerja, yaitu berupa objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk hak-hak dari P3K adalah gaji dan tunjangan. 2. Pengembangan kompetensi. 4. Penghargaan. Yang keempat ada perlindungan atau hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja ataupun kematian, dan adanya bantuan hukum. Sebagai P3K wajib disiplin untuk memastikan kelancaran tugas, dan pemerintah bertanggung jawab menegakkan disiplin, menghukum tegas pelanggaran. Selanjutnya yaitu bab kedua. Ini bab 3, Pak. Maaf untuk tadi ini bab ketiganya, yaitu nilai-nilai dan etika pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, yaitu mempunyai visi, yaitu terciptanya rasa aman bagi masyarakat Kota Surakarta dari bahaya kebakaran dan kondisi yang membahayakan manusia. Untuk visinya yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur, memberikan pelayanan prima dalam pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan. 4. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan instansi terkait. Adapun tujuan dari pemadam Kota Surakarta adalah tujuan utama mewujudkan pelayanan pemadaman dan penyelamatan secara cepat dan efektif. Sedangkan tujuan khususnya adalah mewujudkan waktu tanggap darurat yang cepat atau WMK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Untuk badan untuk pemadam kebakaran, untuk badannya dari kepala dinas maupun sampai sekretariat maupun bidang-bidang yang ada. Terutama bisa kita lanjutkan, yaitu untuk tugas pokok dan fungsi P3K pemadam kebakaran pemula. Inti tugas 1. Kesiapan harian, yaitu mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan serta fungsi peralatan operasional
baik itu di pagi hari maupun di malam hari. Itu maksudnya adalah waktu jaga pagi maupun jaga malam. Serah terima tugas, jaga dan membuat laporan checklist. Kedua, pembinaan dan pemeliharaan, itu melaksanakan piket, monitoring kejadian, latihan penggunaan peralatan, pembinaan fisik, serta kebersihan unit dan lingkungan kerja. Yang ketiga, respon kejadian. Respon kejadian terbagi dari 1. Pra kejadian, yaitu mencatat dan melaporkan informasi kejadian, menerima dan melaksanakan perintah dari kepala regu serta berkoordinasi dengan tim. Yang kedua, saat kejadian selalu memakai APD, menempati posisi yang benar, koordinasi internal, mengeluarkan dan mengoperasikan peralatan pemadam, serta melaksanakan pemadaman. Ketiga, pasca kejadian, yaitu melakukan pendinginan, pendisinan, melaporkan ke kepala regu, mengemas dan mengecek kelengkapan alat, membersihkan unit APD dan peralatan, serta menempatkannya kembali. Yang selanjutnya adalah evakuasi dan penyelamatan, itu menerima, mencatat, melaporkan informasi evakuasi, melaksanakan perintah, berkoordinasi, menggunakan APD menuju TKP, melaksanakan evakuasi, menghimpun data, menyusun laporan dan mendokumentasikannya. Dengan bab keempat utama, yaitu media digital pelaporan checklist perlengkapan unit pemadam kebakaran belum tersedia. 2. Pengetahuan personel kurang dalam mengaplikasikan checklist peralatan menggunakan media online. Yang ketiga, perlengkapan unit pemadam kebakaran kurang terkontrol. Yang keempat, penyimpanan logbook form checklist mempunyai beberapa permasalahan, antara lain hilang, rusak, maupun biasanya saling ada ketergantungan gitu Pak nanti waktu hilang. Terus selanjutnya, dengan mengangkat isu media digital pelaporan checklist perlengkapan unit pemadam kebakaran yang belum tersedia, diharapkan media digital yang baru dapat mempermudah pengisian dan memastikan penyimpanan data yang lebih aman dan efektif. 4. Tahap realisasi digitalisasi, yaitu adanya kegiatan, tahapan kegiatan maupun output atau hasil. Yang pertama adalah langkah awal identifikasi isu yang ada. Dengan tahapan kegiatan didiskusikan dengan mentor terkait isu-isu yang diangkat. Dan output hasil adalah judul rancangan aktualisasi sudah disetujui oleh pimpinan. Yang kedua, merencanakan kegiatan berdasarkan isu yang ada. Dengan tahapan kegiatan membuat rancangan database form checklist perlengkapan unit pemadam kebakaran. Output hasilnya adalah adanya form checklist perlengkapan berbasis media digital yang telah dibuat. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang sudah dirancangkan. Dengan tahapan kegiatan sosialisasi pengisian form checklist kepada personel. Output ataupun hasilnya seluruh personel diharapkan mampu memahami bagaimana tata pelaksanaan pengisian form checklist. Yang keempat, melakukan kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya adalah penerapan pengisian form checklist peralatan menggunakan web dengan form HTML dan CSS. Pelaporan dengan output hasilnya adalah pelaporan kondisi perlengkapan unit pemadam kebakaran diharapkan lebih efektif dan efisien. Ini adalah kualitas orientasi P3K, yaitu 1. Menumbuhkan sikap kedisiplinan dan profesionalisme pegawai. Yang kedua, salah satu upaya dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi 4.0. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa khawatir pegawai terhadap hasil rusak dan hilang. Yaitu yang kelima, yang keempat, menjadi salah satu implementasi dari berakhlak. Sedangkan nilai-nilai berakhlak adalah berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, satu adalah diharapkan seluruh rangkaian kegiatan orientasi P3K telah dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta pada tanggal 16 sampai 20 Juni pada hari ini 2025 dengan melakukan realisasi digitalisasi terhadap 4 kegiatan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, kegiatan kunci yang telah dilakukan. 1. Diskusi nasib dengan mentor untuk mengidentifikasi isu. Kedua, mengembangkan rancangan database formulir checklist digital. Yang ketiga, sosialisasi penggunaan formulir digital kepada seluruh personil. 4. Penerapan pengisian formulir checklist perlengkapan unit berbasis web, HTML, dan CSS. Yang ketiga, dengan adanya media digital sebagai pengganti form checklist ini, diharapkan kinerja personil menjadi lebih efisien dan optimal, khususnya dalam pelaporan pemeriksaan perlengkapan unit pemadam kebakaran guna memudahkan proses maintenance. Untuk saran, nilai-nilai berakhlak ini dapat diterapkan seterusnya oleh penulis khususnya dan seluruh P3K di lingkungan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Surakarta. Terima kasih.